Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hakikat kaidah bahasa Indonesia dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang beranggotakan Himatul Hasanah dengan NPM 21144500032, Nilfadia dengan NPM 21144500017, Putri Anisatullah Rastagania dengan NPM 21144500011, yang diampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu dosen pengampu Ibu Fitri Jamila MPD. Baiklah, semoga teman-teman bisa mengerti dan mendengarkan dengan baik penjelasan video dari kelompok kami. Secara umum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam menulis, di antaranya yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jika dibaca sekilas, tampak berisi hal-hal yang sangat sederhana. Namun, banyak penulis khususnya penulis pemula yang melakukan kesalahan ejaan dalam karya tulisnya. Padahal, belajar teori menulis sudah sering dipelajari. Materi dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebenarnya bukan untuk dihafalkan, tetapi dipraktekkan terus-menerus selama menulis. Pembahasan yang pertama dijelaskan tentang pemakaian huruf yang meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf tebal, huruf miring, dan huruf kapital. Untuk pemakaian huruf abjad, abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Selanjutnya, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, U, dan O. Selanjutnya, huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata untuk diucapkan. Selanjutnya, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan meliputi KH, NG, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya, mengenai penggunaan huruf kapital. Huruf kapital memiliki aturan di dalam penulisannya, yaitu pada huruf pertama awal kalimat. Contoh, mahasiswa itu rajin membaca. M pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Pada penggunaan nama orang, contoh Rizka Anggraini. Pada kalimat R dan A, di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf pertama nama, contoh agama, kitab suci, nama Tuhan, gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar akademik harus menggunakan penggunaan huruf kapital.
Perkenalkan, nama saya Nilvadia dengan NPM 211445000017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf miring dalam Puebi. Huruf miring digunakan untuk penggunaan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, saat menulis menyebutkan judul buku tertentu di dalam tulisan kita, maka judul buku dalam tulisan kita dicetak miring. Huruf miring juga digunakan untuk menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang paling populer, huruf miring juga digunakan untuk ungkapan dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Contoh, ketika kita menuliskan dengan bahasa Indonesia, tulisan yang ditulis dengan bahasa Jawa, Inggris, itu pun dicetak miring. Selanjutnya, mengenai penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan. Dan huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, penulisan kata. Dalam penulisan kata, ada banyak beragam tentang penulisan kata. Dimulai dari kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Selanjutnya, bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Selanjutnya, gabungan kata ditulis dengan menggunakan kata majemuk. Selanjutnya, pemenggalan kata. Untuk pemenggalan kata, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang beruntun, maka pemenggalannya dilakukan di antara huruf vokal. Selanjutnya, kata depan. Kata depan ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti di, ke, dari. Selanjutnya, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau dapat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis dalam kata yang mendahuluinya. Selanjutnya, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada penulisan kata terdapat partikel. Partikel dibagi menjadi 3, yaitu partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Partikel pun ditulis terpisah kecuali yang lazim dianggap padu seperti adapun dan bagaimanapun. Ketiga, partikel per yang berarti mulai dan tiap ditulis secara terpisah. Selanjutnya, angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran, waktu, dan nilai uang. Selanjutnya adalah penulisan tanda baca. Ada banyak sekali macam tanda baca, yaitu tanda titik koma, tanda titik baca, tanda titik dua, tanda pisah, tanda hubung, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda seru, tanda tanya, tanda garis miring, tanda kurung siku, tanda penyingkat atau apostrof. Dan yang terakhir pada ruang lingkup Puebi adalah penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan pada umumnya mengadaptasi atau mengambil dari istilah bahasa asing yang sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya, penulisan presiden menggunakan T menjadi presiden tanpa menggunakan T. Berdasarkan taraf integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu secara adaptasi dan secara adopsi. Selain membahas tentang ruang lingkup Puebi, kami juga membahas tentang tujuan dan fungsi memahami Puebi. Tujuan memahami Puebi adalah untuk memberi pemahaman pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi utama memahami Puebi adalah
untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Fungsi khusus memahami puebi adalah 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, 2. Sebagai pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Sebagai alat penyaring unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.